menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita akan belajar firman Tuhan tentang kesehatan saudara. Faktor untuk menentukan kesehatan seseorang itu ada 4. Yang pertama pola makan, lalu olahraga. Pola makan tidak cukup, olahraga tidak cukup. Ada orang olahraga tidak jaga makan, sakit. Ada orang jaga makan, tidak olahraga, tidak maksimal. Tapi dua-duanya dihitung saat tidur. Jadi kalau kurang tidur, apapun yang dimakan, apapun yang dilatih tidak dihitung. Saya ulang lagi, jaga makan, olahraga dikerjakan saat tidur. Kalau kami nggak yakin pasien itu jaga makan, kami suruh dia jaga makan. Tapi kalau dia sudah jaga makan tapi kurang olahraga dan belum sehat, kami nggak yakin, kami ajak ke tempat kami opname. Anda ngerti maksud saya? Karena waktu opname, jam tidurnya kami yang berkuasa. Disuruh makan, berdoa. Disuruh, ayo jangan telat makan, saya menyembah Tuhan. Nah itu nggak bisa ya. Jadi kalau lapar nggak bisa didoakan, ngerti ya? Harus dikasih makan. Nah di tempat kami, kalau Anda nggak mau makan, kami infus. Begitu ya. Nah, ayo Bapak Pendeta, tidur, nggak mau saya berdoa. Ayo tidur, nggak mau. Tidur, enak ya. Jadi kami bantu saudara ya. Tapi bayar, ngerti ya saudara ya. Kalau nggak mau bayar, lakukan sendiri. Nah, tiga-tiganya itu akan kami kuasai. Makan kami kuasai, nggak boleh telat makan. Jadi di rumah sakit itu harus siapapun pasien kami harus cek darah. Kami nggak peduli. Lupa saya bisa bahasa roh, tetap cek darah. Ya, ngerti ya. Jadi kami akan menganggap semuanya sama. Kita kategorikan di sama, imanmu seberapapun dengan kami mengasihi saudara, tindakan kami, maka kita kategorikan. Makan kita atur 3 kali, harus 3 kali, siapapun jabatanmu harus 3 kali. Enggak mungkin rumah sakit bilang begini, sorry ya Bu, berasnya habis, enggak mungkin ya. Jadi kami sudah tata itu dengan baik, makan harus 3 kali, jumlahnya ada ayam goreng. Jadi kami enggak peduli, karena ada pasien yang tanya, loh ini kok dikasih gorengan, nanti saya gimana? Stroke gitu. Terus saya bilang, yang sekolah itu saya atau kamu? Gak apa-apa, gorengan gak bisa bikin stroke. Di tempat kami gak ada nasi merah, kami nasi putih. Loh saya pengen sehat. Gak bisa, di sini harus pakai nasi putih. Nah tetapi secukupnya, gak boleh tambah. Ya, jadi secukupnya ya. Jadi gak boleh gini, Ci, apa suster, tambah boleh? Gak boleh ya sayang ya. Kata Yesus secukupnya, katakan sebelahmu, secukupnya, begitu ya. Jadi kita sudah atur itu dengan baik. Tapi kalau memang pola makan kami, olahraga terapi kami, dan tidur yang kami usahakan tidak bisa membuat Anda sembuh, itu di luar tangan kami. Maaf, nasibmu, ya sorry. Ya karena kami hanya bisa menghitung detak jantung, tapi bukan kami penciptanya. Jadi kami sorry, pulang, senang-senang saja. Kami panggil pasien, ini siapa orang tuanya? Oh ya, oh, ini siapa anaknya? Saya. Suruh bawa orang tua pulang-pulang. Suruh senang-senang saja. Karena kami tahu di materi teori kami, bahwa ketika orang senang, ada yang keluaran namanya endorfin, katakan endorfin. Endorfin itu kalau ditahan sampai berbulan-bulan, berubah jadi beta endorfin. Demammu hilang. Usus-ususmu yang rusak kembali pulih. Bahkan beta endorfin mampu mencabut kanker. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kami malu untuk mengakui itu firman Tuhan. Jadi kami cuma bilang pokoknya suruh senang-senang saja. Loh, papa saya senangannya jeroan. Enggak apa-apa. Belikan 2 kilo tiap hari enggak apa-apa. Dan memang rata-rata kankernya hilang kalau senang. Tapi stroke saudara ya. Nah kalau saudara mau kankernya hilang tanpa resiko,
cuma harus nurut firman Tuhan. Filipi 4 bilang begini, bersukacitalah karena Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau sampai 2 kali ngomong itu berarti penting. Kalau orang tua bilang, nak pulang malam ya sayang. Sekali lagi ya papi ngomong, pulangnya jangan malam. Berarti penting. Yang mengerti katakan amin. Jadi harus bersukacita, katakan sebelahmu, jangan stres. Kalau stres, pasien bisa mengeluarkan hormon kortisol. Katakan kortisol. Kortisol itu bisa menutup pembuluh darahmu tanpa salah makan. Tadi kita sudah belajar ibadah pertama, orang stres, darah tingginya naik. Secara kedokteran saya jelaskan titik-titiknya. Bagaimana stres itu menekan pembuluh darah, nutup. Tanpa salah makan. Tadi pagi saya jelaskan, kalau orang salah makan itu lemaknya di dalam begini, kolesterolnya. Tapi banyak vegetarian stroke, vegetarian kena serangan jantung. Maaf, hamba Tuhan pun bisa kena serangan jantung. Itu bukan karena sumbatan. Karena waktu stres itu bisa namanya vasomotor. Jadi medula oblongata, nanti ya ibadah ketika kan saya jelaskan kenapa Imam Eli patah, itu mati karena medula oblongatanya yang mati. Ya, saya akan jelaskan secara forensik, nanti akan kita bagi 18 forensik kedokteran untuk membahas Imam Eli kenapa jatuh mati, kenapa dia waktu patah tulang fracture itu ada sesuatu syaraf di sana, nanti ya. Yang ini saya jelaskan dulu. Ketika jeroan ini enggak ada, medula oblongata ini disuruh sama namanya pituitary. Pituitary disuruh sama hipotalamus, itu terjadinya gini, kalau saya seneng gitu, seneng, senyum, senengnya gitu ya. Itu dia nyuruh, tekanan ini menyuruh. Anggap aja saya kasih ilustrasi, seneng itu satu pencetan. Pasta giginya pasti keluar, tapi keluarnya cuma set. Nah, itu disebut endorfin. Tapi kalau kita marah-marah, anggap aja ilustrasinya pencet 2 kali, set, set, keluar gitu. Kortisol, yang mengerti katakan amin. Yang mencet kulitnya hitam tetap keluar. Jadi pasta giginya nggak bisa milik, kamu hitam aku nggak mau keluar, nggak bisa. Jadi Kristen nggak punya Tuhan, kalau marah yang keluar kortisol. Orang punya Tuhan, nggak punya Tuhan, kalau seneng yang keluar endorfin. Karena itu orang jahat pun kalau dia seneng, dia nggak sakit. Ini penting banget. Banyak orang korupsi tambah awet muda karena seneng. Mobilnya banyak begitu. Tapi seneng kayak begitu nggak lama, ketika KPK datang, dia stroke. Ada yang ditato naga, dari sana sampai sini naganya ini. Seneng, umur 60 tahun jadi cacing. Jadi nggak bisa lama. Kalau mau lama, bersukacitalah karena Tuhan. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Karena dia itu, ini contoh saya, dia menyertai saya waktu SD. Saya umur 40 lebih bikin disertai. Bahkan dia janji, masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapan saya tidak sia-sia. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Jadi kalau senang karena Tuhan, itu abadi. Karena dia nggak pernah berubah. Ini akan saya ajarkan sama saudara, bahwa susah itu berbahaya. Nah, itu bisa dikeluarkan ayatnya dulu, Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika pilot mikir begini, hari ini semua penumpang, saya pilot bernama ini, saya akan pimpin saudara semuanya ke Bali. Tiba-tiba radar bilang sama pilot, pilot gitu ya. Ya masa pipi kan nggak mungkin saudara. Pilot, ini jangan jadi ke Bali ya, ditunda dulu, delay. Kenapa? Di sana ada badai. Maka pilot ini boleh memikirkan jalannya ke Bali, tapi radar yang menentukan. Saudara pun seperti itu saudara. Yang enggak kelihatan enggak usah dilihat, karena pasti kelihatan. Anda ngerti maksud saya? Kok saya jadi bingung ya? Jangan kelihatan yang enggak kelihatan. Jangan pingin melihat yang enggak kelihatan, karena pasti kelihatan. Tapi yang bisa dilihat. Contoh, anakku SMP, pingin tahu ya nanti dia kalau sudah kuliah di mana ya, biayanya berapa, enggak kelihatan. Tapi kok kelihatan saat SMP-nya.
Jadi mata Anda hanya bisa melihat yang kelihatan. Anda harus mengandalkan yang tidak kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Namanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan nggak suka ngasih yang kelihatan. Dia punya hobi kalau memberi itu begini. Misalnya handphone, iPhone 10. Enggak, Tuhan mau kasih iPhone 700. Jauh nanti, sampai akhir zaman keluar terus. Tapi Tuhan itu, saya takutnya apa yang kau lihat, itu bukan dari Tuhan. Kalau saya pingin mobil ini, Tuhan pasti upgrade pabrik mobil. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Banyak orang cuma kepingin sembuh, tapi Tuhan bilang tidak, kau akan sembuh, sehat, ku berkati dan melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita ngomong soal Paskah. Banyak orang bilang dia bisa bunuh Yesus. Salah. Yesus bilang, bunuhan aku. Begitu. Aku bisa tangkap Yesus. Siapa bilang? Saya punya ikan, harganya 150 juta. Hatiku di dia, bukan di istriku. Karena di mana hartamu di situ hatimu. Jadi kalau lampu mati, saya nggak nyari istri saya, ikan saya mati nggak gitu. Karena 150 juta. Singkat cerita, ikannya mati. Sekarang hatiku di istriku. Amin, saudara. Saudara jangan tunggu pabrikmu dibakar Tuhan supaya engkau mengasihi keluarga. Supaya nggak mati ikannya harusnya mengasihi istri dulu. Telat saudara, jangan nyuntuk saya. Kasihin istrimu, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ceritanya begini, saya itu kalau masuk banyak korban yang putus tangannya. Karena kalau saya masuk ke kamar kerja saya, ikan itu selalu menatapkan kepalanya. Tuk, tuk, tuk gitu. Kamu kenapa stres ya gitu. Enggak om gitu ya gitu. Umpamanya saya ngerti gitu ya. Karena saya sangat mengerti dia begitu. Jadi kalau saya masuk, dia langsung pegang dong om. Iya gini. Seneng dia. Banyak yang niru, waktu megang ini, tek, putus. Karena dia karnivora bro, dia bukan vegetarian. Dia suka daging. Tapi kalau saya masuk dia enggak begitu. Jadi saya kalau pergi ke luar negeri, karyawan saya telat, saya marah sekali. Ya. Dia telat kerja, saya enggak marah. Lupa kasih makan, saya SP1, begitu saudara. Karena hatiku itu di situ. Nah singkat cerita, saya tuh kalau dia kasih saya makan, saya kasih makan begini, dia tuh tarik ekornya ditekuk supaya jadi pegas, supaya bisa saut itu cepat. Saya gini udah tekuk, sep gitu saudara. Terus saya bilang, gak usah, yang takut kamu lapar saya kok. Seakan-akan ikan itu bergaya bagaimana dia menangkap, bagaimana mencari rezeki. Saya bilang, enggak kok, yang takut mati kamu saya kok. Banyak orang bekerja memikirkan bagaimana kau diberkati Tuhan. Tuhan kok yang takut kamu melarat. Dia miskin supaya kamu kaya. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Hari ini kita akan belajar ini. Mungkin dulu rekeningmu harus penuh supaya anakmu sekolah SD lolos. Tapi kadang-kadang Tuhan gak suka kau berharap kepada rekeningmu. Mungkin sekarang rekeningmu kosong, tapi anakmu wisuda. Karena Tuhan yang menumbuhkan rambut anakmu. Pertumbuhan rambut anakmu nggak dipengaruhi dolar. Yang mengerti katakan amin. Mau dolar naik turun, rambutmu tumbuh. Tuhan yang menumbuhkan rambut anakmu, pasti menyekolahkan anakmu. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Oke, hari ini saya akan cerita. Yang tadi pesan Paskahnya itu ngomong sama Maria, jangan takut. Yang tadi kita belajar, gak usah takut. Karena dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya itu. Jadi konsepnya gimana? Dia pernah ngomong, siapakah dia? Yesus. Siapakah dia? Firman yang jadi manusia. Supaya kau dengar Yesus ngomong, baca Alkitab. Karena suara Tuhan nggak jauh-jauh dari Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Tadi pagi kita belajar supaya nggak takut ya baca firman begitu ya. Tapi yang kedua ini kita akan cerita soal intervensi Tuhan. Paskah itu, slide saya, bicara soal intervensi Tuhan. Dia mati supaya engkau itu dibangkitkan. Dibangkitkan dari apa? Keuanganmu. Yang miskin jadi kaya. Yang mengerti katakan amin. Di bumi, bukan di surga. Jadi dia itu turun ke bumi, lahir, mati, bangkit, naik lagi, kembali lagi.
supaya kau diberkati di bumi, bukan di surga. Kalau dia bilang sama janda Sarfat, kasihin nabi itu, supaya janda Sarfat kayanya di bumi. Masalah masuk surga nggak usah dibahas, karena kita pasti masuk. Yang mengerti katakan amin. Kok bisa? Karena yang punya surga ngundang. Jadi pasti masuk, nggak usah tergesa-gesa. Katakan sebelahmu, jangan mati dulu. Dulu Yesus pernah bangkitkan orang mati, itu cuma satu, nggak satu desa. Saya tanya kenapa? Ya karena yang itu sudah saatnya mati, yang ini belum. Banyak orang pulang belum saatnya. Ya, jadi kita akan belajar hari ini pasti pulang, katakan sebelahmu, pasti pulang bro, gitu. Ya, nah supaya Anda keluargamu dipulihkan sekarang, dipulihkan sekarang. Loh, saya terlanjur hancur, terlanjur bertengkar dan terlanjur bercerai. Saya kasih tahu, dia juga sudah terlanjur mati dan bangkit buat kamu. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Sama-sama sudah terlanjurnya, seperti mama sudah terlanjur masak nasi, anaknya bilang, saya terlanjur lapar. Nggak apa-apa, mami juga sudah terlanjur masak. Halo? Bilur-bilurnya, cret. Pilekmu disembuhkan. Cret, diabetesmu disembuhkan. Bahkan bilurnya, saya meneliti kain turin secara forensik, saya terkejut. Jumlah penyakit nggak sebanding dengan jumlah luka di dalam kain turin. Penyakitnya itu masih 50%, masih ada sobean-sobean yang nggak jelas buat penyakit apa. Dan Roh Kudus kasih tahu saya, masih banyak penyakit yang akan keluar ke depan, tapi tidak menimpa kamu, karena bilurku terlanjur sobek buat kamu. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saya kasih tahu saudara, tadi pagi kita belajar ada orang spionnya patah, nggak pernah klaim asuransi, bukan karena asuransi nggak klaim, nggak garansi, tetapi dia nggak tahu aturan spion termasuk digaransi. Ketika dia dikasih tahu temennya, spionmu baru beli, enggak, ini diklaim. Oh iya, dia coba-coba klaim dan dia terkejut. Ternyata spionnya selama ini enggak diklaimkan, rugi. Ternyata digaransi. Banyak orang berani berdoa, anakku diberkati. Karena dia tahu anak-anaknya jadi kepala enggak jadi ekor. Jadi kalau anaknya susah, tenang sayang, ada Tuhan. Lalu tiba-tiba ada orang susah, enggak apa-apa bro, kalau aku ditolong, kamu ditolong. Dia tahu soal ekonomi cerai-cerai pernikahan, ekonomi digaransi Tuhan. Tapi waktu diabetesnya dia kena, dia ditanyain, bro, diabetesmu gimana? Ya kalau ini nasib bro, karena nggak digaransi. Tapi hari ini kita belajar, bukan cuma saudara, keuangan, keluarga pernikahan, pekerjaan, sekolah-sekolah, pelayanan, tapi penyakitmu digaransi sama Tuhan. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Katakan sebelahmu, kamu digaransi. Nah pengertian ini yang membuat saudara nanti pulang berani bilang begini, dalam nama Yesus. Ayo ikut saya. Yang punya tangan saja, yang punya tangan saja. Ayo taruh sini semua. Dalam nama Yesus, bukan cuma pikiranku yang baru. Bukan cuma bicaraku yang baru. Dalam nama Yesus, jantungku baru. Karena aku menyembah pencipta jantung. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Saya kasih tahu, organmu bisa baru karena pencipta itu yang bilang. Dia bilang begini, kamu ini manusia baru. Manusia baru itu terdiri dari 3, tubuh, roh dan jiwa. Bukan cuma rohmu dan jiwamu yang baru, tapi fisikmu baru. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita akan belajar itu ya saudara. Oke, kita akan masuk tentang intervensi. Sedikit aja supaya saudara nggak takut bahwa hidupmu diintervensi Tuhan. Tahan gambarnya. Ada arsitek membangun gedung tanpa izin Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, kamu gak izin saya, itu tidak menghambat aku mengintervensi gedungmu. Tiba-tiba dia bingung, di antara gedungnya ada lumut tumbuh. Wow, saya gak pernah mendesain lumut, tapi lumutnya tumbuh. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan manusia bekerja sendirian. Kau boleh memikirkan caramu, tapi Tuhan yang menetapkan langkahmu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin.
Kita akan belajar ini saudara ya. Dulu orang bilang bisa nangkep Yesus. Dulu orang bilang bisa nyiksa Yesus. Dulu orang bilang bisa memecah dagingnya. Dulu orang bilang bisa memvonis mati. Seperti memvonis penjahat. Kamu 3 bulan lagi dihukum mati. Tapi ini hoax. Ini hoax. Ini kabar burung. Burung murahan lagi. Kebenaran itu mengatakan bahwa apa? Ayo kita belajar saudara. Supaya saudara tahu. Ketika manusia merasa bisa merancang jahat terhadap saudara. Dirubah jadi kebaikan buat Tuhan. Supaya saudara diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang bisa menghina saudara. Tidak ada boleh yang merendahkan saudara. Tidak ada yang boleh ganggu rumah tanggamu. Karena istrimu itu dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ganggu istrimu, ganggu anakmu, ganggu suamimu, ganggu Tuhan Yesus. Tidak ada yang boleh menyantet perusahaanmu. Karena kamu gak ikut punya, itu punya rajamu. Siapa yang berani ganggu rajamu, dilawan rajamu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kita belajar. Yang benar adalah Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mau tepuk tangan buat Yesus? Dia bilang, mana Yesus? Kita tangkap. Nggak usah. Ini nih, borgol ya. Nggak usah kuat-kuat, sakit. Aku nggak lari kok, gitu. Yang mengerti katakan amin. Yusuf didesain masuk penjara. Yusuf didesain dari sumur. Yusuf dia mikir, aku apes, aku sial. Didesain masuk Potifar, dikeluarkan di fitnah, kayak sial. Didesain masuk penjara, kayak sial. Enggak, tapi mendekati posisi raja. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ombak itu enggak usah dilawan, karena dia mendorong saudara lebih cepat menuju istana. Yang mengerti katakan amin. Dia bilang katanya disiksa. Siapa bilang? Yesus sakti saudara. Dia bisa menghilang. Dia bukan dukun, tapi dia bisa menghilang. Mau ceritanya? Sekarang atau tahun depan? Kita lihat saudara, lihat ya. Dia pernah mau ditangkap. Yesus, sini kamu. Yesus, sini kamu. Kamu mau ku jatuhkan dari jurang ini. Langsung Yesus bilang gini, kalian ini. Hilang saudara. Mana Yesus? Mana Yesus? Dibikin katarak saudara. Kalau ada orang jahat sama saudara, saudara akan dilewatkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lihat ini. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Boleh beri tepuk tangan buat Yesus. Banyak kesaksian di mana-mana, ada banjir. Dia enggak kena. Karena banjirnya enggak pernah bisa lihat rumah itu. Karena rumah itu didiami orang yang takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tidak perlu takut apapun saudara. Bakteri kalau masuk kota Bogor, enggak pernah tanya, Cik pendoa ya Cik. Enggak pernah tanya saudara. Semua disikat. Tapi anak yang mengasihi Tuhannya, anak Tuhan yang mencintai Tuhannya, sadar ada tanda ini anak Tuhan. Seperti malaikat maut pernah membunuh anak sulung semua kota itu. Khusus yang ada tandanya, ini tanda dari Tuhan. Kita tidak boleh sentuh dia. Bukankah membunuh itu, tetapi nyentuh saja tidak boleh. Dan dia harus cari. Karena anak Tuhan ada tanda. Darahnya sudah jadi tanda buat kita. Kita anak tebusan Allah. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan, silakan tepuk tangan. Katakan sebelahmu, kamu ada tandanya. Pakai iman saudara, nggak usah nanti istrinya dilihat mana tandamu. Nggak usah, oke? Karena Tuhan melihat hati, tandanya secara roh. Musuhmu bukan musuh biasa, roh penghulu di udara. Tandamu juga tanda roh. Oke, kita masuk saudara. Lalu katanya gini, nyobek-nyobek, nggak ada. Dia nyobek-nyobek sendiri kok. Ya, nah, inilah tubuhku yang diserahkan ya, darahku dirobek-robek. Jadi ini desain Tuhan. Nggak ada orang bisa menyentuh Tuhan atau yang secitra dengan Tuhan. Siapakah itu? Saudara. Katakan sebelahmu, kamu secitra dengan Tuhan. Bedanya kamu tidak bisa menghilang, begitu aja ya. Tapi kamu dilindungi. Nggak perlu harus menghilang begitu, nanti bingung semua ya. Nah kalau ini ibadah menghilang semua kan saya bingung saudara.
divonis mati. Enggak ada itu. Dia ngomong, Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jadi ingat, gak ada yang bisa ambil nyawanya Yesus. Begitu pula dengan nyawamu. Karena kamu seperti Yesus. Karena itu kita harus belajar seperti Yesus. Hari ini kita belajar think like Jesus think. Berpikir yang baik-baik, berpikir yang menyenangkan. Sehingga tidak ada ketakutan sama sekali. Karena waktu kita senang, maka keluar endorfin. Jadi waktu Tuhan suruh Anda senang, bukan untuk kesenangan surga, supaya keluar endorfin, dan supaya engkau sehat di bumi. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kita masuk, tadi sudah saya jelaskan materi saya. Tadi kita belajar ini, ya. Hari ini kita belajar, yang sekarang belajar ini tentang diabetes, nanti akan saya buktikan seperti ini. Ingat ya, kita ini sama, ini sama, ini sama. Sekarang saya kasih tes ya. Ini Pastor Agus. Ini Yohanes Sunardi. Ini Pastor Arif. Kalau saya berdiri bersama beliau di sini, Pastor Arif, di samping kiri saya misalnya, samping kanan saya Pastor Agus, Anda langsung tahu Pastor Yohanes yang di tengah gitu ya. Oh, Pastor Arif yang di sebelah kirinya Pastor Yohanes. Karena ada kulitnya. Jadi kita itu hebat karena punya kulit. Yang mengerti katakan amin. Kulit ini dahsyat membedakan engkau dan orang lain. Kulit ini kalau saya lari dia bisa mengeluarkan keringat. Tapi aneh, air enggak boleh masuk ke dalam kulit. Bayangkan hujan-hujan kalau air bisa masuk. Ma, beratku naik, ma, kena hujan. Enggak bisa. Mau tepuk tangan buat penciptanya, saudara? Yang hebat itu penciptanya, saudara. Dia desain sempurna, penyakit enggak boleh masuk. Perlindungan terhebat itu di kulit. Di situ ada sel darah putih untuk membunuh penyakit. Nanti ibadah keempat malam Anda bisa beli DVD-nya, akan saya jelaskan. Waktu orang seneng, leukosit sel darah putih untuk bunuh penyakit, itu dibangkitkan Tuhan. Sehingga memang darah putih itu diciptakan Tuhan per detik. Sel darah putih, sel darah putih, sel darah putih. Manusia bikin tiruannya hanya 360 keping per 3 bulan. Tuhan per detik 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000. 30 tahun berapa? Berkatnya Tuhan nggak bisa dihitung, bilang aja Kamsia Yesus. Per detik keluarnya, sel darah putih untuk bunuh penyakit keluarnya per detik di L4 ini. Di dalam tulang itu dikeluarkan Tuhan sel darah putih pembunuh penyakit. Jangan sakit, jangan sakit. Tuhan mau ngomong itu, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Beri tepuk tangan buat Yesus dong saudara. Jadi Anda didesain sempurna. Tapi masalahnya begitu, ketika blender diciptakan sempurna, saudara bawa pulang, saudara tunggu-tunggu, kok enggak keluar buahnya ya? Anda coba, nyeng, kok enggak ada buahnya ya? Belum beli buahnya soalnya. Loh kenapa sih Jepang enggak menciptakan blender dan buahnya? Saudara, tubuhmu didesain mengeluarkan sel darah putih. Kami bisa mengerti, tapi kami tidak pernah menyelami. Cuma butuh bahan baku. Dan nanti sore akan saya ajari. Makan ini mengeluarkan sel darah putih. Mesinnya dari Tuhan. Bagian makannya itu manusia. Yang menciptakan buahnya Tuhan lagi. Yang ngunyah siapa? Malaikat. Ya kamu. Kamu yang ngunyah. Setelah kamu kunyah pun, buahnya yang memasukkan bukan tanganmu. Enggak saudara. Dia jalan sendiri saudara. Beri kemuliaan buat pencipta saudara. Kita ini hanya seperti itu tapi enggak mau. Nah bagian kita nanti itu. Seneng makan yang bisa dimakan. Bagianmu cuma buka toko yang bikin rame Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara. Tuhan berkati tokoku. Duh kenapa omsetnya enggak naik? Padahal di depan tokomu banyak orang datang. Tuhan gerakkan hatinya. Ayo beli di toko ini. Kalau enggak tak bikin stroke kamu. Gitu saudara. Tokomu sudah ramai banyak orang datang. Tapi mau beli apa tokonya masih tutup.
Karena kau tidak percaya. Kau harus percaya, semakin semangat. Yang mengerti katakan amin. Semakin disembuhkan Tuhan, semakin makan yang sehat. Ngerti ya saudara ya? Sudah kerja? Belum. Sudah doa? Sudah pastor. Sudah puasa? Sudah. Sudah ngirim lamaran? Belum. Nggak bisa saudara. Yang tersinggung katakan amin. Nah, sekarang kita masuk materinya. Oke. Tahan gambarnya. Kita yang ini sudah pernah tak ajarin, jangan makan ya, jangan makan. Diabetes juga, materinya diabetes ya hari ini ya, jangan minum manis malam hari sudah. Olahraga juga sudah. Olahraga ini harus saudara ya. Terus tidur ini harus, tapi tiga-tiga ini dirusak oleh ini. Yang ini akan saya bahas. Kenapa stres bisa membuat Anda diabetes? Yang tadi pagi kenapa stres bisa membuat Anda kena serangan jantung? Ya. Kita baca firman-Nya Tuhan dulu. Oke, Ayub, kita belajar dari Ayub. Kaas ini, kaas, bacanya kaas, kinau. Jadi ini cara bacanya, ini tulisannya ya. Jadi kaas itu artinya sedih, frustasi, marah, ya toh, cemburu gitu ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dulu khotbah kuno itu menjelaskan gini, yang mati tapi rohaninya, bukan saudara, mati sungguhan dan fisikmu. Jadi akan saya jelaskan sama saudara secara medis, stres bisa membunuh fisik langsung. Jadi Tuhan nggak pernah salah, nggak perlu pinter untuk ngerti. Firman Tuhan memang tidak untuk dipelajari, tapi dilakukan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara nggak sepandai kami yang mempelajari hormon, oh hormon sedih mengeluarkan ini, hormon senang mengeluarkan ini. Nggak perlu saudara. Contoh, jeruk isinya hesperidin anti kanker. Dia isinya B6 peridoksin, bisa mendengar. Jadi kalau saudara kurang jeruk, walaupun pinter, keren, diajak ngomong gini, hah? Apa bro? Nah, itu kurang jeruk. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau suamimu dipanggil, yang nggak noleh, yang nggak noleh, jangan didoakan, belikan jeruk. Saudara saya kasih tahu sesuatu ya saudara. Saudara boleh ngerti macam-macam saudara. Tapi saudara, ada hormon yang membunuh saudara. Namanya benci, kepahitan. Kalau kategori medis jelas ya. Orang marah, kecewa. Kecewa tidak mulai dengan mulai. Kecewa hasil dari enggak puas. Enggak puas, kecewa, marah. Waktu marah ditahan lebih dari 3 bulan berubah jadi kepahitan. Kepahitan menghasilkan hormon paling jahat namanya kortisol. Waktu cuma kecewa keluar namanya adrenalin. Nanti kita akan belajar. Setiap menit, setiap hari dia keluar. Tuhan bilang begini, ini sudah sore, jangan marah-marah lagi. Jadi waktu Tuhan bicara begitu, matahari memang bukan untuk menerangi bumi. Karena terang diciptakan sebelum adanya matahari. Yang mengerti katakan amin. Lalu dikatakan firman Tuhan, matahari untuk menunjukkan waktu, tanggal, dan masa-masa. Masa untuk apa saudara? Tuhan bilang, sudah sore, jangan marah lagi. Jadi Anda harus tahu, kalau sudah sore matahari sudah mulai hilang, saudara nggak boleh marah lagi. Ternyata matahari cuma mau ngomong, jangan stres, sudah sore. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Pagi hari dia keluar. Mungkin saudara stres, Tuhan kok berubah, dulu nolong aku, sekarang enggak nolong aku. Matahari ngomong, enggak kok, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Aku saksinya, aku hari ini tetap keluar dari timur kok, enggak dari selatan. Ngerti enggak kamu? Tuhan tetap sama. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Ingat, matahari hanya untuk menunjukkan masa-masa itu. Untuk apa tujuannya? Nanti akan saya jelaskan. Kortisol bisa membunuh saudara dalam masa-masa detikan waktu. Kau tahan 3 hari, dia berubah lagi. Dia berubah lagi. Medis hanya menjelas berhari berubah, berbulan berubah. Tapi Tuhan standarnya lebih tinggi. Karena dia negara yang gak tergoncangkan. Rate-nya tinggi. Standarnya orang lain itu, kalau berhubungan seks dosa, dia bilang, ngelirik aja dosa. Standarnya tinggi. Rate-nya pun tinggi. Orang boleh kena dolar takut. Saudara gak perlu takut. Rate-mu terlalu tinggi. Negara gak tergoncangkan. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Nah saudara harus ngerti ini. Standarnya dia tinggi. Gak tunggu 3 hari. Enggak tunggu 3 bulan, setiap sore dia bilang, stop,
stop. Kortisol tidak boleh keluar. Karena kortisol bisa membunuh saudara. Tadi kita belajar kortisol bisa menutup jantungmu tanpa salah makan. Orang futsal, dia lagi mikir, meninggal. Pagi bangun tidur gak ada kopi, stres. Kortisol 1. Keluar. Kortisol 2. Sampai kantor gak ada yang kerja. Kortisol 3. Keempat, mati kamu. Tuhan ngomong, sudah sore. Ampuni bosmu, ampuni anak buahmu, ampuni omsetmu. Ampuni semuanya. Harus keluar endorfin supaya engkau sembuh. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Hari ini kita akan belajar itu, tapi bukan dari sisi sini. Dari sisi kesehatan. Supaya saudara tahu, ada panel-panel yang ditaruh oleh Tuhan. Ada panel-panel yang ditaruh oleh Tuhan. Untuk mengeluarkan kesehatan saudara. Karena Tuhan pernah bilang, kulihat baik adanya. Dan dia nggak pernah bohong saudara. Nggak pernah bohong. Kita masuk ya. Ada namanya sistem HPA atau kita baca AIDS itu apa? Hipotalamus, pituitary, adrenal. Adrenal itu gini, kita punya ginjal 2 di sini. Di atasnya ada pulau kecil namanya adrenal. Nah adrenal ini mengeluarkan hormon 2. Fight or flight. Fight or flight. Engkau lihat, kau pikir sendiri. Kalau ini anjing gila ya flat aja. Ngerti ya? Kalau orangnya kecil, gaya-gaya gitu, mati. Ya itu terserah kamu. Tapi kita ini repot. Kalau orang dunia enggak bisa kena penyakit. Kenapa? Hormon kortisolnya keluar. Misalnya hormon kortisol mengeluarkan gula. Dia langsung marah. Selesai. Saudara enggak. Saudara takut Tuhan. Kalau enggak ada Yesus gitu, habis kamu ya. Gitu. Hanya gitu aja. Enggak bisa mukul, enggak bisa. Ngampuni ya enggak mau. Anda tanggung. Katakan sebelahmu, jangan tanggung-tanggung. Bunuh atau ampuni. Cuma itu aja saudara. Tapi kalau engkau anak Tuhan, hidupmu sesuai Tuhan. Kalau Yesus itu suka ngampuni, kenapa engkau enggak mengampuni saudara? Nah ini yang harus kita lakukan supaya kesehatanmu sempurna. Kau sudah jaga makan, kau sudah menyembah Tuhan. Hanya satu saudara, salah di dalam hati ini tadi. Engkau memang tidak memukul dia, tapi kau memukul dirimu sendiri dengan rasa marah itu. Ya saudara ya, ayo kita pelajari ya. Marah pertama kali dalam 4 menit, 5 menit. Ya, catatan jurnal hanya mengatakan 5 menit pertama, saudara langsung ototnya menegang. Your muscle is tightened. Gini. Pegang celana, sampai celananya lobang semua. Kenapa Pak celananya lobang? Gini. Nafasnya begini. Kenapa? Aku benci dia itu. Benci aku, mertuaku itu, tak mati-mati. Nah gitu, itu enggak boleh ya, enggak boleh ya. Katakan sebelahmu, bertobat, gitu ya. Jadi kau ini waktu marah, tiba-tiba, itu 5 menit. Ditahan 3 jam, keluar namanya norepinefrin, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Jadi tanpa salah makan, tekanan darahmu langsung naik, 140, 160. Terus tiba-tiba ada anak buah Anda, anak buah kesayangan bilang, Pak saya harus keluar dari perusahaan ini. Kenapa kamu perusahaan lagi turun kok keluar? Naik lagi tekanannya. Ditelepon, Pak dolar naik, tambah naik tekanan darahmu. Karena saudara takut saudara, sudah 3 jam lebih. Nah, akhirnya otak pikir gini, jangan cuma takut dan stres, ini gimana? Dipukuli atau lari? Terserah bos. Ya tapi kita butuh gula. Bagaimana caranya supaya bos kita bisa melarikan diri atau bisa menyerang dia? Adrenal bilang, kasih keputusan cepat, ini aku sudah menghasilkan ilmu emosi ini, gitu. Nah otak bilang, sebentar kita tanyain, gulanya cukup enggak? Enggak, orang ini sehat, gulanya cuma di bawah 100, kurang kalau mukul, harus 400 bro. Oh iya? Iya, keluarkan cadangan itu. Hati menyimpan cadangan. Jadi kalau saudara makan nasi berlebihan, 10%-nya ditaruh jadi glukagon, hormonnya dimasukkan jadi glikogen di dalam hati. Karena itu kalau saudara tidak mau makan manis, tidak mau minum manis, tahan terus. Akhirnya mengambil dari hati cadangan. Sehingga dikatakan, oh kurang minum manis, kena lever. Yang mengerti katakan amin. Lalu makan otot.
ototnya dimakan. Karena otot juga menyimpan 10%. Karena itu diet keto nggak ngerti ini dia. Dia pikir aku nggak makan lemak, aku nggak makan nasi, aku makan lemak gitu. Dia pikir lemak yang dia makan jadi energi. Tidak bisa. Daging yang kau makan masih seminggu lagi jadi. Waktu kau makan daging bukan, aku makan daging jadi kuat. Bohong, itu hanya sugesti. Anda makan tanah juga kuat kok, sama kok. Jadi maksud saya begini, itu cuma perasaanmu. Karena kami sudah tes pasien, namanya placebo kalau kita tes kimia ya. Jadi kapsul kita kasih sesuatu ya, apa tepung. Kita bilang, kalau kamu minum ini, kamu akan cerdas sekali. Dia langsung cepat matematiknya, iya ya pilnya berguna, saya cerdas. Isinya tepung bro. Karena waktu Anda senang percaya diri, keluar dopamin. Beda sama endorfin tadi, ini dopamin. Itu anak saya buah badminton hanya kelas KONI Jatim. Bermusuhan dengan Olimpiade. Dia belum main aja udah keringet dingin. Kenapa? Saya mau mati kak. Loh kenapa? Musuhnya keren. Itu loh. Gak ada apa-apanya sama kamu. Biasa itu. Masa kak? Kalau kamu gak hebat saya gak milih kamu. Ngerti gak kamu? Masa kak? Ini belum ada Yesus. Lebih dahsyat kamu. Masa kak? Masak, main sana. Gitu. Akhirnya dia main saudara, main. Pelatih dari Malaysia tanya sama saya, Pak dikasih vitamin apa Pak? Enggak. Anak buahnya lapor, itu kayak setan mainnya. Karena apa? Percaya diri senang. Tuhan ngomong, kamu ini lebih daripada pemenang. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Itu namanya dopamin. Dopamin. Cuma saudara nggak ngerti karena informasi membuat engkau kehilangan jati dirimu. Karena itu jangan tinggalkan ibadah. Yang mengerti katakan amin. Karena di sini informasi tidak ada yang hebat. Semua informasi di sini hanya membuat engkau melihat kehebatan Tuhan dalam hidupmu. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Karena kehebatanmu bisa digoncangkan, tapi dia sudah pernah bangkit. Sudah resmi dia paling hebat di atas segalanya. Dilepaskan glukosa dari tempat penyimpanan energi. Otak bilang, hepatosit, vena portal di hati ya, keluarkan cadangan itu, keluar saudara. Anda langsung matanya sangar, berani aku sama dia, gitu. Ototnya dipecat, tas. Ketika ada diet keto nggak makan nasi, maka dipecat, tas. Pecah toh, 100 jadi 80 misalnya, beratnya turun. Orang diet keto seneng, beratku turun. Yang turun bukan lemaknya, ototnya. Nah ini awalnya ceritanya terus jadi gula. Gulanya dari 100, 200, 300, 400. Mulai tegang saudara. Otak bilang, cepat dibuat mukul. Gak boleh ada Yesus. Nah ini repotnya di sana. Jadi tanggung saudara. Harus langsung aja, tak ampuni. Kamu gak ngerti apa yang kau kerjakan buat saya. Karena apapun jahatmu dirubah jadi kebaikan buat saya. Ketika hatimu tenang, otak bilang, gak butuh gula, masukkan lagi. Masuk, dan Anda sehat. Karena menuruti firman Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Jadi ini tidak bisa dibolak-balik. Tidak bisa dibolak-balik. Ya, Anda sekarang kita belajar. Meningkatkan aliran darah ke otot. Ditahan lagi, ini yang paling ngeri, saudara. Tingkatan tekanan darah dan gula darah. Yang ini enggak saya bahas ya, obesitas. Obesitas ya bikin dari stres aja. Nimbang. Loh kok enggak turun ya? Timbangannya salah Pak Yo. Oh itu timbangan baru, yang salah ya badanmu itu. Dipindah di timbangan beras, sama. Wong bentukmu kayak beras gitu kok. Nah ya gimana 160 mau timbangan ini ya enggak bisa, mesti saya ajak ke timbangan beras. Nah, obesitas, jerawat, stres itu mengeluarkan jerawat saudara. Nggak bisa, jadi ini enggak, tapi hari ini saya akan bahas gula darah. Jadi ternyata kortisol membanjirkan, lalu yang paling ngeri insulin untuk memasukkan gula ke dalam otot. Jadi Anda makan gula itu dimasukkan ke mata bisa lihat. Karena itu diabetes nggak ada gulanya matanya, akhirnya ada sumbatan, nggak ada tenaganya, buram matanya. Itulah ciri-ciri diabetes, kenapa matanya bisa buta dan cuci darah. Karena apa? Gulanya nggak bisa masuk. Mengapung berenang di dalam darah, kalau dihitung secara medis lebih dari 100 disebut diabetes. Yang mengerti katakan amin. Oke, sekarang kita masuk teorinya. Stres ini banyak, nanti saudara baca sendiri aja. Yang pertama itu terlalu semangat. Menjadi perhatian kepadanya secara berlebihan. Ya,
berlebihan. Kamu ya sepatunya baru ya. Oh kamu ini ya, kamu ini berlebihan gitu. Tanpa dapat informasi sebelumnya, tiba-tiba, kamu ini ya, kamu kok tambah jelek ya. Wah macam-macam kayak gitu itu. Jadi pokoknya yang menghina kamu jelek hari ini, dia diabetes, ngerti ya? Nah ini, stres ini, nah nanti Anda baca, sampai mual-mual, perutnya mual, pokoknya ini nggak bisa dibohongin saudara. Ini keluar adrenalin, norepinefrin di sini, ini kortisol. Kalau sudah sini ngeri saudara, nafasnya nggak ada asma tapi nggak bisa bernafas. Ngerti ya, macam-macam. Oke kita lompat aja, kita masuk, yuk kita belajar dari seorang raja ini. Mataku mengidap ini maksudnya sakit ya, karena sakit hati, rabun karena lawan-lawanku. Sekarang saya jelaskan ayat ini secara medis. Waktu dia benci, keluar kortisol. Yang setuju katakan amin. Kortisol ngapain? Ayo kita lihat yuk. Jadi waktu benci, mata Anda kabur. Bukan kurang wortel. Memang wortel itu isinya retinol. Retinol pindah ke retina, bisa lihat. Memang ada yang dari bahan baku, ada yang dari keputusan hati. Contoh, tadi pagi saya jelaskan begini. Ngerem sepeda motor itu ada 2. Pakai tangan, cit. Loh sudah saya cit kok nabrak, Pastor. Kampasnya enggak ada. Nah, tak isi kampas, enggak usah saya rem. Beruak, loh kok sama aja, karena enggak direm. Jadi keputusan senang, itu ada bahan bakunya. Keputusan mau mengampuni, ada hormonnya. Nah sekarang akan saya bahas, dua-duanya harus diambil. Aku mau senang, lalu makan sesuatu yang menimbulkan endorfin. Aku enggak mau susah, jangan makan makanan penimbul emosi kortisol. Karena ada makanan yang menimbulkan kortisol, walaupun Anda sabar, Anda makan pemicu kortisol, maka dalam tubuhmu marah, walaupun engkau enggak marah. Nanti akan saya jelaskan, makanan apa yang bikin marah. Tapi jangan dikasihkan bosmu loh ya, nanti bosmu darah tinggi. Ya, bosku sabar, tak coba aja, jangan saudara ya. Oke, kita masuk di medis, patologi yang gini ya. Jadi patofisiologi itu adalah ilmu yang membuat supaya kita tahu. Misalnya begini, mobil berhenti tiba-tiba sepeda motor lewat, dia nggak tahu ada yang nyebrang, brak. Sejak itu aku tahu kalau mobil berhenti di depanku, aku nggak boleh ngambil. Nah patofisiologi kita pelajari untuk supaya kita ngerti. Supaya kita bisa ngomong pasien, jangan gini lagi ya, begitu ya. Oke kita masuk ya. Anda lihat ya. Kalau insulin masuk, dia masuk telinga. Telingamu bisa dengar. Kalau Anda pingsan, insulin buka otak, gulanya masuk otak. Jadi Anda dengar. Jadi gula ini harus masuk. Masuk kaki, kakinya bisa jalan. Karena itu orang pingsan dikasih es teh manis supaya gulanya masuk otak. Kalau dikasih empal goreng, malah mati saudara. Ngerti ya saudara ya? Jadi semua butuh gula masuk ke dalam organ. Oke ngerti ya saudara, ngerti ya dulu ya. Loh enggak, saya makan lemak, saya juga berenergi. Salah, ngambil cadangan. Ngerti ya saudara, kayak gini. Wah aku enggak kerja, kok belum miskin. Ya masih ada tabungan, sabar, pasti miskin kamu. Orang dia, saya enggak makan nasi, saya masih hidup. Tapi kamu lupa, mensmu telat sudah. Sampai sendi diambil dan saudara nggak bisa ada obatnya. Ngerti ya saudara ya? Diet seperti keto boleh, diet keto salah. Diet seperti keto mengurangi nasi benar, tapi tidak boleh skip. Nggak boleh Anda pakai Pertamax Turbo, nggak pakai oli. Nggak boleh. Olinya secukupnya. Anda yang mengerti katakan amin. Pada porsinya. Jadi makan nasi nggak usah banyak ya. Oke, ini Anda ngerti ya. Suatu ketika ini nggak kerja. Nggak bisa masuk-masuk, akhirnya gulanya tinggi, disebut diabetes. Nah stres kortisol itu bisa merusak ini, sehingga gulanya di dalam darah terus. Kenapa? Untuk perang. Karena otak bilang gula jangan masuk, harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk aktivitas penyerangan atau melarikan diri, yang tadi saya jelaskan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang membuat, bagaimana cara kerjanya? Ini. Hormon stres meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Jadi hati cadangan tadi saya jelaskan dikeluarkan. Produksi lebih banyak, kurang, cepat ini urgent ini. Ayo produksi. Produksi. Apa namanya? Gluconeo. Glukogula, neo baru, genesis kejadian. Jadi akhirnya mengambil yang lainnya. Loh enggak ada, rambut aja rambut. Rambutnya diambil aja. Loh bos, kita nanti enggak ada rambutnya lucu. Enggak apa-apa.
Ambil aja semua. Rambutnya mulai rontok, mulai diambilin. Gula di telinga diambil aja. Nanti bos kita tuli. Enggak apa-apa, yang penting menang. Diambil semua. Cadangan-cadangan namanya gluconeogenesis. Ngambil lemak, ngambil otot. Semua diambil untuk kebutuhan perang. Nah seperti itu, ceritanya seperti itu. Lalu saudara, dari jaringan otot pun diperlukan metabolisme tersebut. Namun menghambat kinerja hormon insulin. Jadi insulinnya nggak bisa kerja kayak begini ini loh. Gara-gara apa? Hormon kortisolnya keluar terus. Nah ini membuktikan bahwa orang marah itu bikin diabetes. Katakan sebelahmu, jangan marah-marah. Kurang semangat, jangan marah-marah. Gitu ya? Oke. Saudara nggak mau bersyukur sama Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini menunjukkan bahwa benar-benar hati yang gembira itu adalah obat. Nggak mau tepuk tangan buat penciptanya. Ini orang normal. Dia tadi minum kopi, makan bihun, makan bakso, gulanya naik terus, tambah pisang goreng, nanti siang rencana makan gado-gado, tambah naik terus begini. Gulanya lebih dari 150. Ini diabetes. Ya. Ini mau orang biasa, pester, manusia biasa, manusia jahat, manusia baik, tetap kalau makan gulanya naik. Enggak bisa. Dalam nama Yesus gulanya turun enggak ada. Tetap naik. Itu air putih dikasih obat merah, tetap berubah merah. Jadi konsep dalam darah, ini kita harus pelajari ini. Anda lihat ini. Tapi saya punya insulin, karena Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Insulin salah satu organ hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, itu tanda dari surga bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Anda lihat ya Tuhan saya. Ini 150 ya, kita lihat ini, gula-gula ini akan dikeluarkan dari darah saya, sehingga darah saya gulanya enggak banyak. Anda lihat ini. Insulin memasukkan ke dalam otak, jadi otaknya langsung terang. Insulin memasukkan ke dalam kaki misalnya ini, masuk, kakinya bisa jalan. Dimasukkan ke tangan. Tujuannya untuk apa saudara? Memberi, bukan untuk nampar, harus ngerti itu ya. Harus ngerti itu. Jadi gula-gula ini masuk terus, sebelah sini masuk lagi. Masuk, hilang, akhirnya jumlahnya enggak banyak, masih diambil lagi, akhirnya jadi berapa? Jadi kurang dari 100. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Jadi Tuhan sudah bikin sistem saudara tidak bisa kena diabetes, karena ada insulin. Masalahnya, Anda lihat contoh ini. Tambah marah, 150, sama makannya, yang dua ini sama makannya, tapi jadi banyak kenapa? Bu, ini kan dari makanan murni. Yang ini ada tambahan apa? Cadangan gula dikeluarkan. Jadi makannya sama, gulanya dia naik. Gula saya enggak naik. Kenapa? Karena dia makan sama stres. Saya sama sukacita. Anda ngerti ya? Jadi kalau makan jangan stres. Pak habisnya 1 juta, senyum saja, enggak apa-apa. Ya nanti dibantu cuci-cuci piring, enggak apa-apa setahun, enggak apa-apa. Daripada Anda diabetes saudara. Traktir pacarnya makan, enak ya stiknya kok. Jangan, senyum saja, enggak apa-apa. It's okay bro, tenang aja ya. Dalam kontrol Tuhan, ingat, intervensi Tuhan sempurna. Ya. Nah ini Anda lihat nih. Enggak bisa, ini mau dimasukkan, coba. Tuhannya sama, insulinnya sama. Tapi insulin enggak bisa kerja, Anda lihat. Enggak bisa. Enggak bisa masuk saudara. Enggak bisa masuk, akhirnya telinganya enggak dapat, otaknya enggak dapat. Diajak ngomong, bro, Apa bro? Bukan kurang doa, kurang gula saudara. Nah ini enggak bisa masuk, karena Anda stres saudara. Kalau enggak percaya anakmu stres gitu, panggilin. Tambah dia bingung, apa mah? Kamu ini bikin mama marah, apa mah? Gitu. Karena dia stres saudara. Ngerti ya saudara ya? Nah ini, lihat ini. Nggak bisa. Nah sekarang Anda lihat ini. Yang bahaya bukan itu. Yang bahaya itu gula kalau banyak ketemu LDL. Ketemu LDL ini. Ini kan kalau nyumbat saudara 70% ketutup, jantungnya mati. Tapi enggak bisa mati karena belum 70%. Tapi lemak ini bisa dipecah sama gula. Gula ketemu sama lemak itu, LDL. Kamu tak pecah enggak? Iya tak mau aku enggak bisa bergerak. Tak percaya, dibantu tante mau tante, gitu ya, misalnya gitu. Ya udah, sini dipecat, tes. Anda lihat.
Waduh, ini diabetes ini. Bentar ya. Nah, gerak. Tambah berat. Dan gula bisa membuat trombus jadi embolus, jalan-jalan. Kalau ini kurang minum ya. Minum kopi nggak mau nambah air putih. Jadi 1 gelas kopi harus nambah 1 gelas air putih. Kalau enggak darahnya kental. Ini darah-darah bersatu, namanya trombus. Dia bisa jalan-jalan. Kalau ini jalan-jalan, bahaya. Anda lihat ya, stres gitu jalan dia. Jalan, tutup. Maka jalan ke jantung, ke otak enggak dapat. Maka jantungmu berhenti. Itu awal serangan jantung. Karena itu orang diabetes, meninggalnya bukan karena diabetes. Diabetes adalah kondisi gulamu naik. Waktu gulamu naik, dia akan meningkatkan komplikasinya. Menutup di mata, matanya buram. Menutup di ginjal, cuci darah, dan banyak semua faktor. Karena itu diabetes itu disebut induk dari segala penyakit. Tapi kabar baiknya, Yesus terlanjur sakit supaya saudara sembuh. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Hari ini saudara disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pak, khotbahmu bagus tapi yang sakit di rumah. Enggak ada hubungannya. Itu Yesus ketemu ketemu panglima yang sakit di rumah. Tapi satu orang ketemu Yesus, serumah disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, tangkap baik-baik benih itu. Pikirkan orang yang kau kasih. Karena Tuhan pasti mengoperasi orang itu, saudara. Itu sistem kerja kerajaan Allah. Kita lihat terakhir ya, saudara, lihat. Nah. Matanya jadi kabur. Jadi kabur, nggak bisa lihat, saudara, bingung ya. Kedua, kram, stres, bikin diabetes. Tanda-tandanya apa? Kram. Karena itu kalau kita ada atlet ya, mau tanding takut, pasti dia bilang, saya kejang bro, kejang. Kita kasih elektrolit, kita kasih minuman isotonik. Masih kejang, bukan dehidrasi, stres kamu. Karena kalau kita timbang berat badan, misalnya fitness gitu ya, binaraga gitu, itu kan dibuka bajunya. Kaget saudara, dia misalnya sudah bagus six pack itu, musuhnya itu memang ada yang it ya, di bawahnya bisa keluar. Wah pasti kalah, dia stres dulu udah. Kalau dia pas ngambil nomor sebelahnya gemuk, wah puji Tuhan saudara. Nah kalau sebelahnya itu sangar gitu, dia langsung sakit. Saya ngalami atlet itu, dia masih pemanasan, saya kram terus. Kenapa? Stres saudara, kram ya. Oke kita lihat lagi. Luka sukar sembuh, pilek nggak sembuh-sembuh, jerawat nggak sembuh-sembuh. Saya ketemu beberapa orang yang sakit, udah berapa ini? Setahun. Sakit kepala kok setahun? Iya setahun. Ternyata apa? Stres saudara. Berat badan turun mendadak. Kurus mendadak. Kenapa? Ototnya dimakan. Tadi sudah saya jelaskan toh, levernya diambil saudara. Jadi ototnya tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Bukan yang sebelahmu kurus itu diabetes loh, bukan. Ini yang dari gemuk, kurus, begitu ya. Makan terus. Jam 6 sudah makan. Jam 10 malam ada tuk, makan lagi. Malam lagi ada seafood, makan lagi. Itu bukan makan malam, itu kesurupan, ngerti enggak? Itu diabetes, tanda-tanda diabetes itu makan sering. Boleh makan 3 kali, makan malam boleh sekali, ada snack lagi boleh, minum susu kalsium boleh. Saya kalau jam 12 capek, lapar, ya makan tapi ikan tanpa nasi. Ingat, nasi hanya untuk menggerakkan sesuatu, protein untuk memulihkan sesuatu. Mau tidur butuh protein, ikan, tahu, tempe, lauk, itu rambutnya bisa tumbuh, jantungnya bisa sehat. Jangan makan nasi, karena nasi untuk menggerakkan sesuatu, nasi untuk berpikir. Nah kalau Anda makan nasi sebelum tidur, mikir terus gini. Memang saudara, nggak bisa. Saudara, mau Tuhan ini kosong-kosong galak pergi, setan-setan pergi. Setannya di sini, saya di sini om. Itu karbohidrat. Memang begitu, saya udah nyoba. Jadi pasien di rumah sakit, malam lapar, nggak ada. Kita kasih snack protein. Kalau dia, nah karena itu yang sulit sembuh itu yang kaya. Karena yang kaya itu VVIP, anak buahnya bisa masuk bawa makanan. Kalau yang miskin-miskin, BPJS cuma 3 hari harus pulang, penyakit ini 10 hari harus sembuh. Tapi kalau yang kaya, waduh nggak sembuh-sembuh. Mami pesankan babi, gitu. Mami bawakan es campur, gitu. Jadi sulit sembuh. Yang mengerti katakan amin. Enak pilih kelas paling bawah aja, murah sembuh, enak kok. Ya.
minum, haus, kepingin haus, kenapa? Dehidrasi. Saya minumnya banyak, Pastor, pamer sama saya. Minum banyak terus. Galon saya sudah mau rugi nih, ada tamu ini rugi saya, habis nih. Saya minum sehat ya Pastor ya. Dalam hati saya, Cik, diabetes kok ngaku sih. Jadi haus berlebihan itu diabetes. Kencing, ke toilet. Nah itu yang ke toilet bukan diabetes loh ya. Maksudnya itu yang bangun tidur kencing, bangun tidur kencing, bangun tidur kencing. Lebih dari 3 kali dalam semalam. 3 bulan begitu terus, sorry Anda ada gula. Caranya satu, jangan cuma nggak minum manis. Hari ini engkau sadar firman Tuhan, hatimu harus gembira. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang, Pastor saya udah coba nggak minum manis loh, kok gulanya nggak turun? Karena stres saudara. Saudara diberkati Tuhan? Lihat ini, ini kencing terus. Ya itu di Papua tanya, Bapak itu kenapa gambarnya tidak menghadap kita? Nggak sopan tahu nggak? Di sana tuh khotbah selalu salah saudara. Nah kalau ini gambarnya sini saya bisa nggak diundang Pastor Arif lagi nanti tahu. Capek dengar khotbah sebentar aja. Gak enak ini pendetanya. Padahal Anda diabetes. Ini gak ada hubungannya bro. Ayo coba ya. Ini sudah hampir 1 jam. Anda gak terasa toh? Berarti Anda gak diabetes. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Gak mampu. Ada anak kecil, saya gak bisa bicara. Saya kasih bahasa Mako ya. Infoteng, ngerti ya? Kalau ditanya anakmu, apa itu infoteng? Roti tawar, gitu aja. Pokoknya saudara ngerti ya? Karena gula nggak bisa ke sana. Sedangkan dia bisa siap gerak, itu gara-gara gulanya ke sana. Ya, darah itu bisa ke sana sehingga dia bisa seperti itu. Nah gula menghambat darahnya kental, nggak bisa ke sana. Karena itu sudah pakai obat, macam-macam. Kok saya masih nggak bisa ya Pastor? Harus seneng. Nggak mau hubungan badan gini. Ayo cepet. Nggak bisa. Handphone nggak dibunyiin. Mau buka baju aja. Omset turun Pak. Nggak bisa. Matikan handphonenya. Kalau perlu kasihkan saya nggak apa-apa saudara. Saudara diberkati Tuhan. Anda harus sadar ini. Istri-istri, kalau suamimu memang belum, gitu tadi enggak apa-apa. Pak, enggak apa-apa, Pak. Gitu ya, jangan gini. Wah, enggak main, Pak, salah kawin saya. Jangan. Tambah stres dia. Tambah stres. Kasih apa? Bisa, Pak. Kamu lebih dari pemenang, Pak. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ya Tuhan Yesus, ampuni kamu ya. Aku akan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi ini. Apel, itu polifenolnya bisa membuat insulin bekerja. Ingat, bukan cuma pingin sukacita, tapi makanannya harus benar. Bukan cuma rem, tapi kampasnya harus ada. Nutrisi diciptakan Tuhan untuk membuat saudara jadi lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Untuk menghilangkan stres, salah satunya apel. Karena itu medis biasanya kasih statement begini, 1 buah apel sehari membuat kau jauh dari rumah sakit. Ngerti ya? Karena apel itu lengkap. Nah apel itu, Pak apel mahal Pak. Yaudah, mau yang murah atau yang mahal? Biar gak stres gitu loh. Percuma saya khotbah kiwi, lemon, tambah stres nanti saudara ya. Kalau pepaya, tadi saya udah ngomong sama Pastor, pepaya itu isinya apel, sirsat anti kanker, dan macam-macam. Ada 4 buah di dalam pepaya. Jadi Tuhan itu adil saudara. Ya, yang miskin juga bisa bahagia, ngerti ya? Jadi pepaya itu dahsyat saudara. Ini juga boleh, ya. Oke. Ini bikin diabetesmu hilang. Bawang merah, berambang merah, atau orang bilang enggak tahu apa itu ya. Itu dipotong-potong, ditelen seperti obat, jangan dikunyah. Dipotong-potong, ditelen. Loh kenapa Pastor dipotong-potong? Ya supaya enggak tersedak begitu loh. Ya kalau Anda sakti ya nggak apa-apa.
Oke, ngerti ya? Jangan tanya yang kecil-kecil gitu, waktunya habis ya. Bawang bombay juga bisa. Kalau bawang bombay tidak bisa dikunyah, tidak bisa ditelan. Dalam arti apa? Dimasak, ya enggak boleh mentah. Tapi kalau yang ini boleh, ya. Oke, masuk. Ini top. Di sini ada di kota ini? Makan ini hebat. Hepatitis pasien saya ada virusnya. Menurut medis nggak bisa sembuh. Dikasih ini, dibawa ke Singapura. Singapura bingung. Virusnya bukan sembuh karena virus nggak bisa sembuh. Virusnya hilang. Pare ini sakti karena penciptanya sakti, Yesus namanya. Mau tepuk tangan buat Yesus? Makan pare dibagi dua, tengahnya dibuang, dimasukkan air mendidih, diambil, dijus pakai air, lalu itu diminum. Gak usah didoakan, tetap pahit, saudara. Ya, saya pernah dalam nama Yesus, tetap pahit, saudara. Tapi saudara, ini bisa bikin gula darahmu baik. Laki-laki dengarkan saya, kalau kau mau jos, seminggu 2 kali pare. Saya percaya habis ini pare harganya naik di Kota Bogor. Ya. Nah terus ya, ngerti ya. Ikan dahsyat saudara. Insulin paling senang sama ikan. Kalau Anda makan ikan, gula darahmu turun. Yesus kasih makan selalu ikan. Karena dia tahu dia mau kasih sesuatu yang baik. Dia bukan cuma khotbah menyenangkan telinganya, membangkitkan iman. Dia juga kasih bahan bakunya, ikannya masuk. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan ucapan bahagia di padang itu bukan cuma menyenangkan hati dan jiwamu. Fisiknya pun dikasih makan sama dia. Itu menunjukkan antara keputusan pingin senang dan nutrisi harus seimbang. Yang mengerti katakan amin. Oke ya, ini sudah selesai. Olahraga saudara ya, olahraga terbaik. Olahraga itu bikin begini. Ketika gula naik, saya pakai jalan. Gulanya dipakai. Ngerti ya? Saya mau apa? Saya angkat. Kalau nggak ada yang diangkat, ya angkatan pot-potnya itu potnya orang angkat aja gitu. Loh, orang diabetes di tempat kami terapi pakai itu. Ci ambil potnya Ci, dipindah sana, pindah. Dia squat, hamstring, dia ngambil, pindah. Ngerti ya? Jadi olahraga itu mengambil gulanya. Lupa jalan-jalan di mall termasuk enggak saudara. Ada orang masuk ke mall, mallnya belum buka sudah ada, tutup dia belum pulang, tetap diabetes. 10 langkah brownies, 10 langkah es campur, nggak bisa saudara. Kalau mau olahraga di rumah, di perumahan, lari olahraga tanpa minum, minum setelah olahraga. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini paling hebat. Kita baca sama-sama yuk. Bahagianya karena Tuhan. Tuhan enggak pernah berubah. Dulu menyenangkan, sekarang menyenangkan. 3-4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, kau lihat tangan-tangan yang di dada. Hambamu sudah menyampaikan, mereka sudah punya keputusan, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Di dalam nama Yesus, jantung kami baru. Di dalam nama Yesus, tulang-tulang kami sembuh semua. Dalam nama Yesus, sakit mah dicabut oleh Tuhan. Bahkan kanker dihentakkan dari tempat ini. Dalam nama Yesus, diabetes kami dipulihkan. Kolesterol kami ditiadakan. Supaya kota ini tahu. Supaya bangsa ini tahu. Yesus, kami berkuasa menyembuhkan kami. Kami janji Tuhan. Kami akan bersuka cita hanya karena Tuhan. Karena kami tahu Engkau tak pernah berubah. Dulu Kau menyenangkan aku. Hari ini Kau menyenangkan aku. Bahkan tahun-tahun ke depan Kau menyenangkan aku. Karena aku percaya masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapanku tidak sia-sia. Sikawalataka sikutapanarata sikutaka. Semua menyembah Tuhan. Berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan terima kasih. Aku bersyukur. Kami percaya. Siang ini kami dioperasi Tuhan semua. Keluarga kami di rumah disembuhkan Tuhan. Bahkan kalau ada yang di rumah sakit jemaat di tempat ini, dalam nama Yesus, dia disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku percaya mujizat, aku percaya Roh Kudus.
Dalam nama Yesus yang percaya disembuhkan Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah.